Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya malam hari ini. Selamat tahun baru yang baru berjumpa kembali. Malam ini komsel kita yang pertama di tahun yang baru ini. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau sendiri yang telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu. Untuk kami boleh bersatu hati. Untuk kami menyatukan hati kami, menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadirat-Mu. Mari kita siapkan hati kita nyatakan Dialah Allah yang menjadi perisai kita. Engkaulah perisaiku Tuhan. Di saat badai hidup menerpa kita, Dialah perisai yang selalu menjadi kekuatan kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerjangku. Aku boleh tetap berdiri teguh karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk kekuatan yang Engkau berikan pada setiap kami anak-anak-Mu. Hari ini kami boleh tetap berdiri teguh dan kami siap untuk melangkah dengan iman di tengah badai karena kekuatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan penuh iman. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku.
hidupku. Amin. Benar Tuhan, karena Yesus yang selalu menopang, kami boleh tetap berdiri teguh dengan kekuatan yang Engkau berikan Tuhan. Dan sampai kapanpun tak akan tergoyahkan. Kami tetap mau berjalan dengan penuh iman. Kami tetap mau melihat janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau katakan dengan penuh iman, ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan terik-terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, Seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan terik-terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Amin, amin. Engkau Allah yang menjaga kami. Engkau Allah yang memberikan pertolongan. Engkau yang mendatangkan tiang awan, tiang api untuk melindungi kami, untuk menuntun perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau nyatakan kerinduan kami. Kami siap Tuhan untuk dipenuhi oleh Roh-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Mari nyatakan dengan penuh kerinduan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan aku rindu.
kami datang dengan penuh kerinduan. Kami rindu untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu setiap kami dijamah oleh kuasa Roh-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau mengurapi kami satu persatu di tempat ini. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita nyatakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini, Yesus. Benar Tuhan, kami rindu untuk masuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi. Kami mau katakan Engkau Allah yang El Shaddai Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Allah yang maha besar, yang hadir di tengah kami masing-masing. Mari katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan, kami mau katakan dengan penuh iman,
Kami tidak perlu takut karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang jauh lebih besar dari permasalahan hidup kami, Allah yang jauh lebih besar dari sakit penyakit kami, dari badai apapun yang menerpa kehidupan kami. Engkau Allah yang besar. Mari kita katakan kepada jiwa kita, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak
Syana Oh ya Rabba Syana Maya 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 Rabba Syana Maya Rabba Syana Maya Oh ya Rabba Syana Maya Rabba, sungguh Engkau Allah yang besar Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang besar bagi kami. Tidak ada satupun musuh yang sanggup untuk menghancurkan hidup kami. Ketika kami berjalan bersama Allah yang dahsyat, Allah yang besar, kami tahu kami siap untuk menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Benar Tuhan, Engkau sungguh Allah yang El Shaddai. Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan. Tidak ada satupun hal yang mustahil ketika Engkau bekerja. Tidak ada satupun pekerjaanmu yang gagal Tuhan ketika Engkau turun tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami rindu untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Mari nyatakan, ya Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata,
jamin, aku percaya. Amin Tuhan, kemenangan sudah Kau jamin. Dan kami percaya dengan sepenuh hati Tuhan, bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Engkau yang berjanji Tuhan, ketika kami berjalan bersama-Mu, kami akan melihat kemenangan-kemenangan itu. Saat ini Tuhan, pakailah hamba-Mu, kami, Paulus dan Vila ini. Tidak ada artinya Tuhan tanpa Roh-Mu yang bekerja di dalam diri kami. Urapi kami Tuhan, pakailah dengan sebebas-bebasnya. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menyatakan isi hati-Mu lewat perkataan yang kami ucapkan Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan kami Tuhan. Biarlah Engkau sembunyikan kami di belakang salib-Mu, Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, suara saya jelas nggak? Selamat tahun baru bagi yang baru ketemu pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari kitab Keluaran. Keluaran bab 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Sudah ketemu? Keluaran bab 13 ayat 17 sampai 22. Oke, kita akan membaca bersama-sama. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka,
pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuntunlah kami, pimpinlah kami, bimbinglah kami. Teristimewa setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkirkanlah segala penghalang sabda-Mu. Segala jaringan yang kami pakai, segala apapun juga media yang kami pakai saat ini Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan. Engkau jauhkanlah dari segala gangguan di dalam nama Yesus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Allah menuntun umatnya. Tema kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, suara saya masih terdengar? Putus-putus, Pak. Oke, sebentar, saya ganti jaringannya. Sabar ya. Sekarang gimana? Jelas gak? Sekarang terdengar gak suara saya? Mendengar. Jelas Mendengar, gak? Pak. Jelas. Masih putus-putus? Enggak. Enggak Enggak, ya? Pak. Oke. Soalnya saya lihat gambar kalian hilang semua. Tapi Oke. Bapak gambarnya nggak bagus ya, Pak. Maksudnya ngeblur. Ya. Cuman suaranya oke. Sekarang gimana? Masih sama sih, Pak. Tapi suara aja nggak apa-apa, Pak. Oke. Suaranya udah oke. Oke, sekarang saya bisa lihat muka kalian semua baru muncul. Oke, bisa lihat saya? Oke, saya lanjutkan ya. Tema kita pada malam hari ini berjudul Allah menuntun umatnya. Masih ingat dengan tagline kita di tahun ini? Melangkah dengan iman. Malam ini kita berbicara tentang Allah menuntun umatnya, kita semua. Kisah ini bercerita tentang, aduh, hilang lagi ya. Dipancakannya wifi. Pinjam wifi aja.
Sekarang gimana? Udah oke, Pak. Oke, suara terdengar? Terdengar jelas, gambarnya juga jelas. Oke, saya mulai ya. Saya lanjutkan. Sabar ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Kalau ada gangguan nanti ada pesan yang penting yang disampaikan. Oke, saya lanjutkan. Allah menuntun umatnya. Kisah ini bercerita tentang ketika bangsa Israel baru saja meninggalkan Mesir. Setelah tulah yang ke-10, maka Fir'aun mengizinkan bangsa itu meninggalkan Mesir. Sesudah mereka meninggalkan Mesir, mereka baru mulai melakukan sebuah perjalanan. Tetapi mereka belum melintasi Laut Teberau. Laut Teberau itu sama artinya dengan Laut Merah. Jadi kalau tertulis di sini Laut Teberau, kita jangan bingung. Karena Laut Teberau itu artinya sama juga dengan Laut Merah. Nanti di Perjanjian Baru disebut juga sebagai Laut Merah. Jadi kisah ini dimulai di sini. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Mereka meninggalkan Mesir untuk menuju ke padang gurun. Karena di sanalah mereka akan beribadah. Ketika mereka menghadap Fir'aun untuk meminta diri pergi ke padang gurun. Jadi sesudah mereka meninggalkan Mesir, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat menuju ke padang gurun itu. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Bangsa ini hidup dalam perbudakan selama 430 tahun. Coba bayangkan. 430 tahun, sebuah kurun waktu yang sangat panjang. Ketika mereka meninggalkan Mesir, mereka belum pernah melakukan peperangan. Jadi mereka benar-benar seperti anak yang baru dibawa keluar. Mereka belum siap untuk berperang. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Jadi mereka berjalan dan sekarang tujuan mereka itu menuju ke Laut Teberau, Laut Merah. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir, meninggalkan Mesir. Musa juga membawa tulang-tulang Yusuf. Kita semua tahu Yusuf yang pertama dulu menjadi Perdana Menteri Mesir, tangan kanan Fir'aun, sebelum mereka diperbudak. Kemudian ayat 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, seperti lagu tadi. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu, tiang awan pada waktu siang untuk membuat bangsa Israel terlindung dari teriknya matahari. Jadi mereka tetap bisa berjalan di bawah tiang awan yang teduh itu. Kemudian tiang api di malam hari fungsinya untuk apa? Untuk menerangi langkah mereka. Juga untuk memberikan kehangatan di tengah malam yang dingin. Jadi tiang awan dan tiang api itu adalah tanda kehadiran Allah. Tanda penyertaan Tuhan dengan tangannya yang kuat. Tiang, sebuah tiang yang besar.
Dan mereka dapat berjalan siang dan malam. Padahal orang-orang musuh hanya bisa berjalan pada saat siang hari. Di malam hari tidak bisa. Tetapi bangsa Israel di bawah pimpinan Tuhan sendiri, mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tanda penyertaan Tuhan yang setia. Saya akan melanjutkan pembahasan kita di bab yang ke-14 supaya kita dapat dari keseluruhan inti dari cerita ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi bangsa Israel itu berkemah di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ayat keempat, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Apa artinya Bapak Ibu? Di dalam kitab suci, mau menyatakan bahwa Allah adalah El Shaddai, Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang sanggup mengeraskan hati manusia, dia juga yang sanggup untuk melunakkan hati manusia. Mau menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Lalu Allah mengeraskan hati Fir'aun untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya, yang nanti akan kita lihat. Allah mengeraskan hati Fir'aun. Ayat kelima, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir, yaitu Fir'aun, bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah berkuasa. Allah sudah mengeraskan hatinya, dan sekarang maka berubahlah hati Fir'aun yang tadinya mengizinkan, sekarang mulai berpikir, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Bapak Ibu, bangsa Israel meninggalkan Mesir kurang lebih bisa mencapai hampir 1 juta jiwa. Bayangkan betapa besar. Laki-laki saja di situ tercatat 600.000 jiwa lebih. Belum lagi ditambah dengan perempuan dan anak-anak, dan ditambah dengan bangsa-bangsa lain yang mengikuti mereka untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Sekarang, bagaimana Fir'aun bisa merelakan itu semua? Dia tidak punya lagi hamba-hamba, budak-budak untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian Fir'aun memasang kereta, dan singkat cerita, dia mengejar. Ayat ke-8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, dikatakan sekali lagi, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tujuannya apa? Allah mengeraskan hati Fir'aun. Dia ingin menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, yaitu dengan tiang api dan tiang awan itu. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Bangsa Israel, di hadapan mereka adalah laut. Mereka tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, dan mereka tidak bisa kembali. Kalau mereka kembali, mereka akan menghadapi pasukan Mesir. Yang ada di hadapan mereka sekarang adalah laut. Ayat ke-10, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan.
Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Coba kita perhatikan kata-katanya. Betapa fitnah besar yang ditimpakan kepada Musa dan kepada Tuhan. Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir, tetap menjadi budak. Sebab lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Apakah bangsa Israel belum pernah menyaksikan mukjizat dari Tuhan? Ketika sekarang ini mereka menghadapi sebuah tantangan dan pergumulan yang sangat besar. Laut di depan mereka. Pasukan yang mengejar ada di belakang mereka. Kiri dan kanan tidak ada jalan. Apakah bangsa Israel belum pernah menyaksikan mukjizat? 10 tulah di Mesir adalah mukjizat besar yang sudah disaksikan oleh bangsa Israel. Tulah pertama sampai ke 9 yang menyerang rumah-rumah dan rakyat Mesir tidak menimpa satupun rakyat bangsa Israel. Tulah ke-10 yang membunuh semua anak sulung Mesir, dari anak sulung Fir'aun sampai rakyat jelata, sampai kepada ternaknya, tidak menimpa satupun bangsa Israel. Pertanyaan saya, apakah bangsa Israel belum menyaksikan mukjizat daripada Tuhan? Jawabannya tidak. Mereka sudah menyaksikan begitu banyak mukjizat. 10 tulah adalah mukjizat yang sangat besar sebelum terjadinya mukjizat Laut Merah dibelah. Ayat ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita baca sekali lagi, berulang bersama-sama. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu, bangsa Israel 430 tahun di tanah Mesir. Hidup sebagai budak. Segala karakter mereka sudah menjadi budak. Bangsa Israel 430 tahun menjadi budak adalah gambaran diri kita, Anda dan saya. Anda dan saya. Kita hidup sebagai budak dosa berpuluh-puluh tahun, dan sekarang Tuhan datang untuk membawa kita keluar dari rumah perbudakan. Keluar dari rumah perbudakan. Dia ingin membawa kita ke sebuah negeri yang disebut negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel menjadi bangsa merdeka. Begitu pula Anda dan saya. Tuhan mau membebaskan kita dari budak dosa, lalu Dia mau menjadikan kita putra dan putri Allah. Tetapi kita harus mengikuti tuntunan Tuhan. Melangkah dengan iman, percaya Allah yang menuntun setiap langkah kita. Setiap langkah kita. Kita lihat bersama-sama poin pertama. Ayat ke-21 kita baca bersama-sama. Ini adalah poin pertama. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka
sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita membaca satu kali lagi. Kita mengganti kata mereka dengan kata ku, aku. 3, 2, 1. Tuhan berjalan di depanku pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntunku di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangiku, sehingga aku dapat berjalan siang dan malam. Ini adalah janji Tuhan. Ini adalah penyertaan Tuhan. Musuh yang mengejar kita itu hanya dapat berjalan di siang hari. Tetapi Tuhan menuntun setiap langkah kita. Kita dapat berjalan siang dan malam. Ada tiang awan, ada tiang api yang melindungi kita, yang membuat kita teduh dan menerangi setiap langkah kita. Apa yang mau disampaikan kepada kita, Bapak Ibu? Ketika kita mulai melangkah keluar dari rumah perbudakan dosa, ketika kita membiarkan Tuhan menuntun setiap langkah kita memasuki tahun yang baru ini, kita seolah-olah sedang memulai sebuah peziaraan dalam hidup kita. Membiarkan Tuhan menuntun kita. Dia berjanji menuntun setiap langkah kita, menerangi kita, tanpa kita akan tersesat. Sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua. Poin yang kedua, coba kita lihat di bab 14 ayat yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama. Ayat ke-10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tadi poin pertama yang saya berikan kepada kita semua. Tuhan berjalan di depanku, menuntunku siang dan malam. Poin pertama. Sekarang poin kedua. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Menoleh, apa artinya menoleh? Melihat ke belakang. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah mereka. Menoleh ke belakang. Bapak Ibu. Tuhan berjalan menuntun Anda dan saya. Tuhan ada di depan. Pandangan mata kita harus tertuju ke depan. Melihat Dia yang menuntun setiap langkah kita di depan. Jangan menoleh ke belakang. Poin kedua yang saya mau berikan adalah jangan menoleh ke belakang. Teruslah berjalan, pandang ke depan. Tuhan ada di depan. Ketika bangsa Israel menoleh ke belakang, dia menyaksikan pasukan Mesir mengejar mereka dan hampir menyusul mereka. Mereka ketakutan. Apa yang mereka lihat masuk ke pikiran mereka, membuat mereka ketakutan, dan kemudian mereka mulai memfitnah Musa, mempersalahkan Allah. Apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Itu fitnah yang sangat kejam. Padahal tujuan Tuhan apa? Membawa mereka ke sebuah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi bangsa Israel menuduh Tuhan
membunuh mereka, ingin membunuh mereka di padang gurun. Gara-gara apa? Mereka menoleh ke belakang. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketika kita menolehkan pandangan kita ke belakang, kepada apa yang sudah kita lewati tahun lalu, segala macam persoalan kita, pergumulan kita, maka pikiran ketakutan itu akan menyerang kita. Lalu kita mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan, mempersalahkan Tuhan, dan kemudian kita juga menolak Tuhan. Bukankah ini telah kukatakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, biarkan kami menjadi budak. Bapak Ibu, ini yang sering sekali kita hadapi, juga dihadapi oleh banyak orang yang ketika datang konseling dengan kami. Sebelum saya mengikuti Tuhan, kok saya baik-baik saja? Ketika saya mulai mengikuti Tuhan, kok masalah begitu banyak? Bapak Ibu, sebelum Anda mengikuti Tuhan, Anda adalah budak di Mesir. Anda adalah budak dosa. Sekarang, ketika Anda memutuskan untuk mengikuti Tuhan, Anda sedang menuju menjadi putra dan putri Allah. Sedang menuju. Masih belum terjadi, tetapi sedang diproses. Sampai saatnya proses itu selesai, kita akan menyandang predikat kita layak disebut sebagai putra dan putri Allah. Jadi, jangan mempersalahkan Tuhan. Kenapa saya justru mengikuti Tuhan? Saya melakukan 5 senjata, mengikuti retret saat teduh, tetapi begitu banyak persoalan datang kepada saya. Jangan pandang ke belakang. Jangan menoleh ke belakang, pandanglah ke depan. Apapun yang terjadi di belakang sana, kita tidak hidup karena melihat, tetapi kita hidup karena percaya. Percaya akan setiap janji Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ayat ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu, jangan menoleh ke belakang. Poin ketiga ini. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu akan diberikan kepada Anda dan saya. Akan diberikan kepada Anda dan saya. Itu adalah janji Tuhan. Dengan satu syarat, pandangan kita harus tetap melihat ke depan. Jangan melihat ke belakang. Kita melihat ke depan, kita akan terus melangkah. Kemudian di ayat ke-15, coba Bapak Ibu lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Bapak Ibu, musuh ada di belakang. Kiri dan kanan tidak ada jalan. Di depan adalah laut Teberau, laut merah. Laut di depan kita ada laut. Di depan kita ada sebuah tembok besar. Ketika kita mengikuti Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kita. Dan kita akan diam saja menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan menuntun setiap langkah kita,
Ketika kita hanya mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, ketika kita tidak mau menoleh ke belakang, seberapa dekat pun musuh hampir mendapatkan kita, maka Tuhan akan berperang untuk kita. Dia akan membelah laut merah bagi Anda dan saya. Artinya apa? Di mana tidak ada jalan, Tuhan akan membuka jalan. Di mana Anda dan saya menghadapi jalan buntu, di situ Tuhan akan membuka jalan. Percayalah kepada Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, jangan menoleh ke belakang. Maka Tuhan akan membuka jalan bagi Anda dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjutkan Bapak Ibu dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Dari ayat 17 ini kita tahu jalan Tuhan bukan jalan instan, tetapi proses. Ini yang selalu kita bahas dari awal, sejak kita retret pemurnian hati. Kita manusia selalu ingin yang instan. Saking seringnya kita bicara tentang proses, saya ada sedikit cerita lucu. Ternyata apa yang kami bawakan saat sesi sedikit banyak ditangkap oleh anak-anak. Salah satunya anak kami yang kecil, Dev. Suatu hari saya ke mall bersama Dev. Dev ingin membeli makanan yang antriannya panjang sekali. Saya mulai mengeluh. Dev, ini lama sekali nunggunya. Dev menjawab dengan tenang. Sabar, Mam. Tuhan mencintai proses. Jangan selalu cari yang instan. Saya kaget dan terdiam. Ketawa ngakak melihat gayanya seperti membawakan khotbah demi mempertahankan antrian itu. Ini hanya selingan, tapi dari situ saya belajar. Ternyata anak-anak mendengar dan melihat apa yang kita lakukan. Seperti foto si kecil Cat yang kemarin saya kirim. Jadi hati-hati kita para orang tua, terus taburkan dan lakukan benih yang baik dan benar di hadapan anak-anak. Karena benih itu suatu hari pasti berbuah. Kembali kepada proses. Allah sungguh mencintai proses. Ketika Dia memanggil kita keluar dari tanah Mesir, Allah sedang membawa kita keluar dari perbudakan dosa melalui proses pemurnian. Tagline kita tahun ini berjalan di dalam iman. Artinya, berjalan di dalam roh, bukan lagi dengan daging. Seperti yang Pak Paulus pernah dapat, bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air? Tuhan menjawabnya, imanmu harus melampaui akal budimu. Rohmu harus melampaui dagingmu. Saat kita diproses lewat persoalan pergumulan hidup, dengan pemurnian hati, sesungguhnya Tuhan sedang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dari manusia daging menjadi manusia roh. Kita baru bisa berjalan dengan iman. Ketika kita masih belum mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, kita masih hidup di bawah kuasa dosa. Kita menjadi budak dosa. Kita lihat masa lalu kita. Seenaknya kita hidup secara jasmani. Kita mungkin dicukupi makanan seperti bangsa Israel di Mesir. Dia berlimpah makanan di kuali tetapi menjadi budak. Kita mungkin dipenuhi secara jasmani tetapi kita miskin di dalam roh. Kita tidak merdeka sebagai anak Tuhan. Doa kita tidak punya kuasa sebagai anak Tuhan.
Iblis bisa mengendalikan hidup kita karena kita di bawah kuasanya. Kita turuti kedagingan kita dan segala keterikatan kita. Secara fisik, jasmani kita kelihatannya kita merdeka, kita bebas. Tetapi di alam roh, kita adalah para tawanan. Jiwa kita terikat. Jiwa kita melekat dengan dunia, melekat pada pekerjaan, melekat dengan materi, melekat dengan manusia. Terikat dengan semua yang duniawi. Tubuh, jiwa, dan roh kita tertawan. Bahkan ada yang lebih terikat lagi, ada yang kecanduan obat, rokok, pornografi, emosi yang negatif, keterikatan kutuk turun-temurun, dosa turun-temurun, dan kuasa kegelapan. Dulu saya tidak mengerti mengapa kita disebut hamba dosa. Karena dosa membuat kita terikat. Dosa membuat kita tidak bebas untuk hidup merdeka sebagai anak-anak Allah. Dosa mengikat kita untuk menjadi milik iblis selamanya. Sampai kita pulang kekekalan, kita menjadi miliknya. Kita menjadi budak dosa di masa lalu. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah membawa kita keluar dari tanah perbudakan itu, supaya kita semua sungguh-sungguh merdeka. Di dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus sang anak datang untuk membebaskan kita dari perbudakan itu. Di Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Allah berjuang untuk memerdekakan kita dari dosa lewat Kristus. Tetapi ada sebuah perjalanan panjang untuk memurnikan hati kita, sehingga kita berdiri teguh di dalam iman dan tidak mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Tuhan izinkan proses. Dari kisah bangsa Israel tadi kita lihat bagaimana Allah memproses iman umatnya. Di Keluaran 14 ayat 4 dikatakan, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Tuhan izinkan masalah tetap mengejar kita. Firaun tetap mengeraskan hatinya. Mungkin di sekitar kita juga ada Firaun-Firaun yang Tuhan pakai untuk mengeraskan hatinya. Mungkin pasangan, anak, orang tua kita. Kita sudah berdoa puasa, tetapi Firaun tetap mengeraskan hati. Suami tetap belum bertobat. Firaun yang di rumah kita tetap mengeraskan hatinya. Belum ada tanda-tanda pertobatan. Setelah begitu banyak kiriman tulah-tulah cobaan-cobaan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, Firaun tetap mengeraskan hati. Seperti yang kita alami, begitu banyaknya persoalan ekonomi, keluarga, kesehatan yang dialami. Tetapi kenapa pasangan kita belum juga bersembah sujud pada Tuhan? Dia masih mengandalkan kekuatannya. Dia masih belum bertobat. Dia masih enjoy dengan dosa-dosanya. Bahkan seperti Firaun, mereka juga dipakai malah untuk menyerang kita. Dia menekan kita, menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita baca kisah tadi, sangat mewakili apa yang sebagian dari kita alami. Di kisah ini kita tahu Allah berkuasa mengeraskan hati dan melembutkan hati ciptaannya. Tidak terkecuali Raja Firaun. Karena dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang besar, dia Allah yang El Shaddai. Siapa Firaun yang sedang Anda hadapi saat ini? Allah bukan tidak sanggup mengubah hati mereka saat ini. Tetapi lewat kekerasan hati mereka, Tuhan sedang memproses Anda dan saya.
Kadang kita tidak sabar dengan proses Tuhan. Kelihatannya Tuhan lamban dalam menjawab dan memberi pertolongan. Saya sudah setia Tuhan, semua senjata sudah saya lakukan. Tetapi kok saya belum ditolong-tolong? Kok masalah saya belum selesai? Allah mengenal kita lebih dari kita sendiri mengenal siapa kita. Dia tahu betapa kita rapuh dan ringkih dalam beriman. Dia sendiri yang mengajari kita untuk belajar percaya kepadanya. Dia menuntun kita dalam perjalanan iman kita. Di ayat 21 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan dalam siang dan malam. Ini adalah ayat yang mau menyatakan ada kuasa supernatural yang Dia turunkan dari surga untuk menuntun perjalanan kita. Ada kuasa dan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Tuhan berjalan di depan mereka. Ada tiang awan dan tiang api. Tuhan mau mengajarkan apa kepada umatnya? Tuhan mau mengajarkan umatnya untuk percaya kepadanya di masa-masa yang sulit. Bahwa Dia ada bersama dengan Anda dan saya di dalam perjalanan ini. Jangan takut akan semua musuh persoalan yang sedang mengejar kita. Dia membuktikan kehadirannya. Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Allah tahu betapa gampangnya kita menyerah saat tantangan makin berat. Dan kita ingin kembali ke Mesir. Kita tidak tahan di dalam ujian. Kita mau kembali ke manusia lama kita. Hidup seperti orang-orang dunia. Tidak mau diproses. Dia menguatkan kita. Dia menghibur kita dengan kuasanya. Ada tiang awan dan tiang api. Di dalam segala permasalahan yang kita alami saat ini. Lihat bagaimana Dia melindungi kita sampai kita masih berdiri teguh saat ini. Mungkin ada yang mengalami persoalan ekonomi, hutang, tetapi kita masih bisa makan sampai kenyang. Kita tidak diizinkan sampai kita kelaparan. Yang persoalan rumah tangga, bagaimana musuh menyerang dengan kuasa gelap untuk menghancurkan. Anda masih dilindungi. Tuhan masih membuat Anda berdiri teguh sampai hari ini. Dan tetap berjalan dengan iman. Dengan tiang awan dan tiang api, Dia mengajarkan kita untuk tetap beriman. Percaya kepadanya, Dia ada untuk kita. Lewat proses Allah mengajarkan umatnya mengenal Dia Allah yang maha kuasa. Percaya kepadanya bahwa Dia Allah yang menyertai. Dan belajar untuk mengasihi Dia, setia kepadanya. Sehingga iman kita tetap berdiri teguh. Di Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ketika kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, jangan menoleh lagi ke belakang. Jangan ingin hidup kembali ke Mesir menjadi budak. Fokus kita hanya memandang kepada Allah dan berjalan dengan tuntunannya. Di belakang mungkin masih ada masalah. Di belakang mungkin masih ada musuh yang sedang mengejar. Di belakang masih ada godaan untuk kita kembali menjadi budak dosa. Tapi mari kita arahkan pandangan kita ke depan. Di sana sudah ada janji-janji Tuhan. Fokus hanya pada Dia dan firman-Nya.
belajar untuk makin mengenal Dia, lebih percaya lagi kepadanya, dan lebih mengasihi Dia. Belajar melangkah dengan iman. Sekalipun tujuanku belum tercapai, doaku belum terjawab, suamiku belum pulang, penyakitku belum sembuh. Tuhan tahu waktunya kapan kita siap menerima janjinya. Bila iman kita belum siap, berkat yang kita dapat tidak bisa bertahan. Doa kita sudah terjawab, tetapi iman kita tidak berdiri teguh, kita akan jatuh kembali ke Mesir. Kita akan jatuh kembali ke manusia lama. Coba lihat berapa banyak di antara kita. Ketika kita sudah mulai enjoy, kita mulai sudah masuk zona nyaman. Ketika sudah pergumulan kita mulai dijawab Tuhan, kita sudah mulai rontok senjata-senjata kita. Ketika mulai ada cobaan datang lagi, kita panik lagi, kita takut lagi. Kita kembali kepada manusia lama kita. Kita mulai sibuk lagi, kita lupa hidup doa semua senjata kita. Dan musuh sudah menunggu untuk menyerang kita lebih berat lagi. Karena peperangan ini adalah peperangan sampai akhir. Musuh tidak akan berhenti untuk membuat kita gagal sampai kepada janji Allah. Lewat semua proses yang Dia izinkan terjadi, Allah sedang membangun imanmu, melatihmu untuk mempunyai iman yang bertumbuh dari iman anak sampai kepada iman sahabat. Allah mau menyatakan kemuliaan-Nya di dalam diri kita masing-masing. Dia ingin menciptakan pribadi-pribadi baru di dalam diri kita, sehingga sekitar kita bisa melihat kemuliaan-Nya, bisa melihat Allah sungguh ada di dalam diri kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, mereka akan melihat Tuhan yang berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saya punya sharing, ini salah satu dari teman kita. Dia adalah seorang istri. Ketika dia tahu suaminya selingkuh, saat itu dia menelpon saya dengan penuh air mata. Dia menangis. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia ingin datang untuk melabrak suaminya saat itu. Tetapi saat itu dia nelpon saya hanya bilang, Tuhan yang akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Lakukan saja apa yang Tuhan mau. Izinkan Tuhan memprosesmu. Dia lakukan retret pemurnian hati. Dia sungguh-sungguh lakukan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan menyuruh dia diam, dalam diam dan percaya terletak kekuatanmu. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya untuk ngecek handphone suaminya. Dia tidak lagi menyewa detektif untuk melihat suaminya ada di mana. Dia diam. Dia hanya berfokus kepada Tuhan yang menuntunnya. Beberapa bulan kemudian, suaminya tiba-tiba bisa putus dengan pasangan ini, selingkuhannya itu, dan dia berjanji tidak akan lagi kontak dengan orang ini. Dia minta ampun, berlutut di bawah kaki istrinya. Tapi belum selesai di sini. Ketika dia mulai bertobat, kita lihat Tuhan sudah bekerja. Tuhan sudah membela sang istri. Sang istri hanya diam saja, Tuhan yang berperang. Pertobatan suaminya karena apa? Karena dia ketakutan ketika istrinya mulai puasa, ketika istrinya mulai berdoa, Tuhan bekerja. Sang suami ini bisa seperti ketakutan. Karena itu dia minta ampun. Dia belum mau bertobat. Dia karena keganggu oleh ketakutan ini, dia minta ampun. Tetapi dia masih belum bertobat. Dia masih bergumul dengan kekuatan dia sendiri. Dia suruh istrinya berhenti puasa. Dia suruh istrinya berhenti lakukan senjata-senjata rohani. Dia bilang dia sudah tidak hubungan lagi dengan cewek itu.
Tapi sang istri tetap setia melakukan semua senjata rohaninya. Tetapi suaminya akhirnya mulai lagi nakal. Saya melihat di dalam proses ketika suaminya belum bertobat, Tuhan yang berperang lagi untuk membela sang istri. Suaminya dapat sakit, suaminya dapat sebuah penyakit yang agak aneh, sehingga membuat dia tuh seperti selalu ketakutan, depresi. Dia selalu merasa dirinya itu sakit. Dia selalu merasa ketakutan. Dan seperti orang depresi. Tuhan yang berperang untuk sang istri. Istrinya tidak melakukan apapun. Tetapi coba lihat, yang seharusnya depresi itu istrinya. Suaminya selingkuh di luar. Tetapi ketika Tuhan yang berperang di pihak istrinya, suami ini yang mengalami depresi. Ketika mereka sama-sama ke psikiater, sang suami mengaku dia iri dengan hidup istrinya. Kenapa sang istri bisa tenang, padahal saya yang selingkuh? Kenapa saya yang harus depresi? Kenapa istri saya bisa berdoa dengan tenang? Kenapa sekarang hidupnya begitu mengandalkan Tuhan, begitu mengasihi Tuhan? Coba lihat betapa Tuhan bekerja. Mungkin saat ini kita belum melihat pemulihan itu, tetapi di situ kita melihat Tuhan berperang untuk dia. Ketika dia tidak melawan, ketika dia tidak memberontak, dia tidak bersungut-sungut, Tuhan membela dia. Jadi betapa luar biasanya ketika Allah di pihak kita. Ketika Allah di pihakmu, tidak ada musuh yang sanggup untuk melawanmu. Mau musuh itu pakai kuasa gelap, santet, pelet, atau apapun. Tidak ada kuasa yang sanggup untuk melawan kuasa Tuhan. Tapi sebuah proses tetap harus terjadi untuk pemurnian hati kita, pemurnian karakter kita. Lewat proses yang kita alami, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mau mengubah kita, anak-anaknya, menjadi manusia-manusia baru. Ciptaan-ciptaan baru yang dimerdekakan. Sehingga sekitar kita bisa melihat, para suami bisa berkata, sungguh istri saya berubah. Allah sungguh hidup di dalam dirinya. Anak-anak bisa merasakan, mamaku berubah. Mertua bisa melihat, menantuku berubah. Ada Tuhan Yesus di wajahnya. Tetanggamu bisa melihat, keluargamu berbeda. Proses. Ada sebuah proses yang harus kita jalankan. Membiarkan Tuhan menuntun kita, mengubah kita dari manusia daging, budak, menjadi manusia merdeka, yaitu hidup di dalam roh, sehingga Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya di dalam diri kita. Imanlah yang membuat kita tetap teguh berdiri, sekalipun doa belum terjawab, sekalipun peperangan kelihatan makin sulit, makin doa, makin puasa, makin parah sikap suami, makin terpuruk ekonomi, makin parah sakit penyakit. Tapi karena ada iman, kita mengenal siapa Allah yang berjanji pada kita. Kita bisa setia, kita bisa tetap setia sampai akhir dan tidak ingin lagi kembali ke Mesir. Hanya karena iman. Hanya dengan iman kita baru bisa hidup benar di hadapannya. Sehingga doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi kita harus hidup benar dulu di hadapan Tuhan karena iman. Baru doa kita punya kuasa. Tadi dikatakan, jangan bersungut-sungut saat diproses Tuhan. Dari kisah tadi kita melihat orang Israel, bangsa Israel itu bersungut-sungut.
Bahkan dia memfitnah, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami mati di padang gurun ini. Itu bersungut-sungut. Ketika diproses Tuhan, memang tidak enak, banyak air mata. Tetapi ketika kita mau setia, kita mengalami janji-janji Tuhan. Semakin kita memberontak, semakin kita bersungut-sungut, semua sikap itu akan menunda janji-janji Tuhan untuk tergenapi di dalam hidup kita. Kita lihat bangsa Israel harusnya tidak perlu selama itu prosesnya untuk sampai ke tanah terjanji. Tetapi sikap yang satu ini bersungut-sungut. Itu adalah poin yang harus digarisbawahi. Karena Tuhan sangat tidak suka dengan sikap yang bersungut-sungut. Kita akan makin lama diproses ketika kita masih bersungut-sungut. Tuhan sudah menunjukkan begitu banyak mujizat, begitu banyak kekuatan-kekuatan penghiburan, tiang awan, tiang api buat kita. Kita harus fokus kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, bukan menoleh ke belakang dan bersungut-sungut. Semoga kita semua makin masuk ke dalam proses Tuhan, kita makin mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam perjuangan iman kita ini, dan kita semakin melangkah di dalam iman. Di Roma 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tuhan selalu konsen dengan hidup yang kekal, karena disitulah kita bersama-sama dengan Dia, bahagia selama-lamanya. Iman itulah yang menghantar kita kepada hidup yang kekal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita masuk ke dalam doa. Kita nyatakan sekali lagi iman kita seperti tiang awan. Bisa ditampilkan teksnya, Fenty? Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai
Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami siang dan malam. Amin. Kami percaya tangan-Mu yang ditinggikan senantiasa melindungi kami, menuntun setiap langkah kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Kami ingin melangkah Tuhan. Kami ingin percaya. Saat ini Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat ke dalam hati anak-anak-Mu. Apa yang ada di dalam hati mereka Tuhan? Adakah Engkau melihat kekhawatiran, melihat ketakutan, melihat kecemasan? Saat ini Tuhan, biarlah Engkau angkat semua ketakutan itu, kecemasan, kekhawatiran dari dalam hati anak-anak-Mu. Kau gantikan dengan iman yang percaya. Kau gantikan dengan ketenangan. Kau gantikan dengan damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat sabda-Mu pada malam hari ini, kami akan berdiri teguh. Kami tidak akan takut lagi. Kami akan terus melangkah dengan iman. Dan kami percaya janji-Mu Tuhan akan tergenapi. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pemulihan keluarga. Saat ini kita mau mengangkat tangan kita. Semua nama-nama ini Tuhan, dengan segala macam pergumulannya Tuhan. Segala macam pergumulannya Tuhan, kami serahkan, kami letakkan di bawah kaki-Mu. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Engkau memulihkan keluarga kami Tuhan, memulihkan suami, memulihkan istri, memulihkan anak-anak kami, memulihkan orang tua kami. Engkau pulihkan setiap keluarga di antara kami. Engkau pulihkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang besar, dengan kuasa-Mu, dengan tangan kanan-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya, di dalam nama Yesus kami percaya Engkau sudah mendengar semua doa-doa kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi. Engkau pandang setiap anak-anak-Mu, nama-nama yang tertera Tuhan. Mereka yang berteriak minta tolong, mereka yang butuh jalan keluar Tuhan, mereka yang butuh terobosan. Engkau Allah yang sanggup membuka jalan. Saat tidak ada jalan Tuhan di Laut Merah, Engkau Allah yang membuka jalan bagi bangsa Israel. Saat ini Tuhan kami percaya setiap permasalahan ekonomi Tuhan, Engkau yang membuka jalan bagi setiap keluarga yang berseru kepada-Mu saat ini. Bagi anak-anak-Mu yang berseru minta tolong Tuhan, Engkau yang mencurahkan pintu-pintu berkat, Engkau yang bukakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau Allah yang turun tangan untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih terikat, masih ditawan oleh kuasa kegelapan. Kasihani Tuhan. Biarlah hatimu tergerak oleh belas kasihan kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau pandang nama-nama yang tertera di layar ini Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu Tuhan yang memenangkan anak-anak-Mu ini. Biarlah darah suci-Mu yang membebaskan mereka dari setiap kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah Engkau Tuhan yang membebaskan mereka dari setiap ikatan-ikatan roh-roh jahat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau menjamah, Engkau membebaskan, Engkau putuskan setiap rantai yang mengikat mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang melakukan retret pemurnian hati, mereka yang sedang mau melakukan pertobatan Tuhan. Engkau pandang anak-anak-Mu, Engkau curahkan rahmat-Mu Tuhan. Engkau yang berikan kekuatan, ketekunan, komitmen untuk mereka, untuk tetap setia melakukan 5 senjata Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan hati dengan Engkau sendiri. Mereka boleh mengalami sungguh-sungguh perjumpaan dengan Engkau sendiri Tuhan, Allah yang paling mengasihi mereka. Mereka boleh dibukakan mata rohani mereka, sehingga mereka boleh melihat rencana-Mu yang indah di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Engkau tahu setiap sakit penyakit yang dialami oleh anak-anak-Mu saat ini. Engkau tahu betapa mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau tahu mereka berteriak minta tolong kesembuhan dari-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit enyahlah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Secara khusus ya Tuhan, buat anak-Mu Bian yang matanya menurut dokter harus diangkat, harus dibuang. Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu akan nyata. Amin. Kami percaya kuasa-Mu yang besar. Amin. Kami percaya tangan-Mu yang kuat. Engkau akan menjamah mata anak dalam ini. nama Yesus. Engkau akan menjamah matanya. Engkau akan pulihkan semuanya. Biarlah mata itu akan menjadi hidup kembali. Amin. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Korudi Tuhan yang saat ini sedang menjalani pengobatan di Penang. Engkau jamah Tuhan setiap perawatan, setiap pengobatan yang dilakukan. Biarlah Engkau turut bekerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah setiap sakit penyakit yang dialami boleh membawa setiap hati semakin mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau serahkan seluruh pelayanan kami Tuhan di dalam komunitas pemurnian hati ini. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang bekerja di dalam komunitas ini Tuhan. Mereka yang berdoa, mereka yang memberikan waktu, tenaga, hati, dan juga materi Tuhan. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan pelayanan ini kepadamu. Engkau yang memberkati setiap keluarga mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua.
kami tetap setia boleh berjalan dengan penuh iman di dalam pekerjaan-Mu ini. Sehingga semakin banyak jiwa mengalami jamahan-Mu, semakin banyak jiwa mengalami perjumpaan dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Dalam nama Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Fenty, kita foto Kita dulu ya. foto. Ya, kita Setelah foto foto dulu. mungkin ada 1-2 yang mau sharing, silakan.